Terima kasih Bapak buat waktu yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami akan melanjutkan sebuah firman. Tolong kami, Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, kita jumpa lagi untuk melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam sekarang kita berada di kitab Filipi pasal 4 dengan judul nasihat-nasihat terakhir. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Haleluya. Jadi sukacita dan mahkota Paulus itu apabila jemaat berdiri dengan teguh dalam Tuhan. Haleluya. Itu sukacitanya. Ayat kedua. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Haleluya. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Haleluya. Jadi Euodia dan Sintike ini adalah kedua murid perempuan, anak murid Paulus. Haleluya. Dinasihatkan supaya Euodia itu dan Sintike sehati dan sepikir. Haleluya. Dan juga Sunsugos. Sunsugos itu dikatakan teman yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan Paulus dalam pekabaran Injil, sama-sama dengan Clemens dan kawan-kawannya sekerja yang lain, yang nama-namanya sudah pasti tercatat dalam kitab kehidupan. Haleluya. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Luar biasa. Ini dari dalam penjara dia tulis ini. Disuruh bersukacita. Haleluya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Haleluya. Jadi kalau ada sukacita, haleluya, pasti kelihatan itu kebaikan hati. Saya sudah katakan kemarin bahwa sukacita itu pasti akan meluap dari hati. Akan kelihatan lewat wajah. Sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Yang dari Roh Kudus. Sukacita bukan dari dunia. Haleluya. Sehingga dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Dekat ada dalam hati, yaitu rohnya. Haleluya. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Haleluya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa hubungannya? Haleluya. Orang kalau khawatir tidak bisa bersukacita. Itu maksudnya. Mana mungkin orang khawatir mau bersukacita. Makanya dikatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Haleluya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi berdoa dan bermohon dengan ucapan syukur. Kalau berdoa bermohon dengan mengucap syukur bahwa sudah diterima. Haleluya. Bahwa apa yang kita doakan itu kita sudah terima. Tinggal mengucap syukur saja. Haleluya. Ini ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini orang yang bersukacita dalam Tuhan. Jadi, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, haleluya, akan memelihara hati dan pikiran.
Haleluya. Hati bisa tenang, hati bisa damai. Oleh karena damai sejahtera yang dari Tuhan. Damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Itu yang akan memelihara hati dan pikiran. Pikiran tidak akan macam-macam. Haleluya. Pikiran tidak akan khawatir. Karena ada damai sejahtera yang meluap dari hati. Haleluya. Itu yang akan terjadi. Sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Ayat 8. Ini ayat 8. Kuncinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Pertama yang benar. Semua yang mulia. Kedua yang mulia. Semua yang manis. Ketiga yang manis. Semua yang sedap didengar. Keempat, sadap didengar. Enak didengar, sedap didengar. Kelima, semua yang disebut kebajikan. Kebajikan. Yang kelima. Keenam, apa? Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Yang patut dipuji. Haleluya. Pikirkanlah semuanya itu. Itu harus dipikirkan. Haleluya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ada 7 rupanya. Pikirkanlah semua itu. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Kemudian yang disebut kebajikan dan patut dipuji. 7. Sempurna. Pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Itu yang harus dipikirkan. Supaya kesempurnaan Kristus itu terpancar dari kehidupan kita. Oleh pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang dikatakan tadi damai sejahtera. Yang melampaui segala akal dan pikiran. Itu yang akan memelihara hati dan pikiran. Itu makanya dipikirkan tadi. 7 hal tadi itu harus dipikirkan. Itu yang dipikirkan. Haleluya. Yang ke-9. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari? Ini. Apa yang telah kamu pelajari? Yang telah dipelajari. Kemudian apa yang telah kamu dengar? Apa yang telah kamu terima? Yang sudah diterima. Haleluya. Kemudian apa lagi? Dan apa yang telah kamu dengar? Dipelajari, diterima, didengar. Dan apa yang telah kamu lihat padaku? Pada Paulus. Teladan. Apa yang mereka sudah lihat pada Paulus? Teladan. Yang dia sudah katakan sebelumnya. Haleluya. Lakukanlah itu. Itu yang dilakukan. Haleluya. Apa yang telah dipelajari, apa yang telah diterima, yang telah didengar, dan telah dilihat pada pribadi Paulus dan rekan-rekannya. Itu suatu keteladanan. Itu yang harus dilakukan. Haleluya. Akibatnya apa? Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu penyertaan Tuhan akan sempurna. Allah sumber damai sejahtera. Elohim sumber damai sejahtera itu akan menyertai. Itu kalau semua dikerjakan. Semua ada yang sudah tertulis tadi. Haleluya. Luar biasa, saudara. Ya, biar tulisan ini nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi, tapi saya percaya berlaku buat kita di hari-hari ini, khususnya kita masih ada di era pandemi COVID-19. Haleluya. Di tengah-tengah masa ya, kalau menurut dunia masa sukar. Tapi saya percaya menurut anak Tuhan tidak ada yang sukar. Haleluya. Dalam Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Justru di tengah-tengah kesukaran dunia ini kita dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara punya kesaksian yang begitu banyak sejak era pandemi COVID-19. Ini sudah hampir setahun. Kita sudah mau berada di bulan ke-9. Hari ini tanggal 7 September 2020. 7 angka sempurna. Haleluya. Saya percaya bahwa saudara-saudara tetap bersukacita. Ini nasihat firman Tuhan, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Bersukacita karena apa? Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran kita itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Sehingga kita tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir tadi katakan, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Immanuel. Elohim, Bapa,
sumber damai sejahtera Yesus Kristus Roh Kudus akan memelihara, akan menyertai kita. Itulah Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya, mari kita bersyukur. Terpujilah Tuhan, Yesus Kristus, kepala tubuh Kristus. Bapa yang terus menyuplai kami dengan kehidupan-Mu, kami bersyukur buat firman yang sangat singkat, nasihat-nasihat lewat hamba Rasul Paulus. Bersyukur Tuhan, biarlah sukacita terus menyertai kehidupan kami, menjadi bagian kami, sehingga kami terus dipelihara di dalam kekuatan di hari-hari. Terpujilah Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang telah berfirman bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah boleh kita merenungkan lagi. Selamat melanjutkan aktivitas, semangat, Tuhan menyertai kita. Immanuel, Shalom.